Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa khatamun nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua Majelis Taklim yang saya muliakan, Sahibul Bait Bu Haji Teguh beserta keluarga yang saya muliakan, juga kaum muslimat ummahat yang sama-sama dirahmati Allah. Tentunya tidak ada kata yang pantas kita sampaikan kecuali puji dan syukur kepada Allah, karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa hadir di majelis taklim. Mudah-mudahan kita senantiasa dipilih sama Allah, termasuk orang-orang yang selalu rindu untuk duduk di majelis ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita rindukan syafaat dari beliau. Kita ingin bersama-sama sebelum nanti kita menghadap Allah, diizinkan oleh Allah kita bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad. Amin. Alangkah bahagianya, alangkah senangnya ketika kita diizinkan oleh Allah lalu bermimpi ketemu dengan Nabi. Karena Nabi Muhammad ini tidak bisa diserupakan ya siapapun, termasuk yang namanya iblis tidak bisa. Karena memang Nabi Muhammad beliau adalah manusia yang istimewa. Allah ciptakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nabi Muhammad Allah ciptakan setengah cahayanya Allah. Makanya Nabi Muhammad itu jemaah rahimakumullah penerang baik lahir maupun batin. Setiap sahabat melihat Nabi Muhammad itu selalu ingin terus menerus memandang wajah Nabi Muhammad yang begitu indah. Kalau malam hari Nabi Muhammad berjalan laksana lentera berjalan di kegelapan, Nabi Muhammad tubuhnya wangi harum, sampai bekasnya Nabi Muhammad itu masih ada tercium oleh sahabat. Kalau Nabi Muhammad berjabatan tangan dengan anak kecil, membelai rambut anak kecil, mesti ada khasnya. Anak kecilnya wangi,
Sahabat yang berjabat tangan dengan Nabi Muhammad sama tangannya ikut wangi. Nah itu mah Nabi Muhammad. Kalau kita mah ya memang dari lahir mohon maaf nggak wangi kita mah. Makanya sunnah ya beli minyak wangi. Kapan sunnah pakai minyak wangi? Satu, ayo Bu jawab satu. Kondangan. Pakai minyak wangi satu kalau mau sholat, apalagi sholatnya berjamaah. Di sebelahnya kan ada teman kita, tetangga kita, sunnah pakai minyak wangi. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau ibu mau sholat berjamaah, habis makan jengkol sama pete, sunnah sikat gigi dulu. Jangan ketika makan jengkol habis 25 baca Fatihah habis itu sebelahnya Masya Allah kecium harumnya luar biasa. Sunnah kalau sholat berjamaah pakai wewangian. Yang kedua sunnah pakai minyak wangi kalau mau hadir di majelis taklim. Yang ketiga sunnah pakai harum-haruman ketika kita sedang baca Al-Quran. Karena apa? Mau didatengin malaikat. Jadi kalau kita baca Quran nih malaikat datang ibu. Pak Ustadz, saya mah baca Quran belum begitu lancar. Wong Iqros 1 aja udah 20 tahun gak naik-naik. Iya, tapi gak kecil hati. Ibu bisanya surah Al-Ikhlas, banyakin surah Al-Ikhlas. Ini ada keterangan Bu. Ibu amalin ya, biar anak keturunannya nanti kumpul dalam surga, amin. Ibu pengen gak nanti di akhirat, nanti tetangga kita di dalam rumah kita nih, bukan tetangga, di dalam rumah kita ada suami kita dulu sewaktu hidup di alam dunia. Suami kita nemenin kita, mau gak? Mau gak? Oh gak banget omongannya. Jangan kayak sebelah sono. Saya mau Ustaz kalau bisa mah jangan ketemu lagi sama suami saya Ustaz. Emang kenapa? Barang banget Ustaz, galak banget ya. Makanya saya pesan sama bapak-bapak yang di rumah, sayangi istri kita. Biar nanti istri kita kalau suaminya nggak ada selalu kirim Fatihah, biar bareng jadi tetangga dalam surga. Amin ya rabbal. Jamaah rahimakumullah. Maka sunnah pakai wewangian kalau mau baca Quran yang harum. Makanya sunnah kalau mau baca Quran itu siwak, bersiwak, sunnah begitu, karena kita mau berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga sunnah lagi kalau kita mau kumpul-kumpul dengan orang banyak, ya termasuk tadi tuh kondangan sunnah pakai minyak wangi. Cuman jangan tadi tuh pilih-pilih, mau kondangan minyak wanginya sampai 8 semprotan. Giliran ngaji atau doang jadi satu ya. Sunnah jamaah rahimakumullah kalau mau ketemu di pengajian ya, kondangan, arisan, kumpul sama orang banyak, sunnah pakai wangi-wangian. Kalau kita pakai nanti minyak wangi bakal diganti rezekinya sama Allah, bisa beli lagi. Jangan sayang. Apa yang kita punya pakai Bu buat ibadah. Ibu jamaah rahimakumullah tadi tuh punya minyak wangi pakai buat ibadah, ya, punya kendaraan pakai buat ibadah, punya baju pakai buat ibadah, punya makanan, punya sejadah pakai buat ibadah, punya Quran pakai buat ibadah, dibaca Qurannya. Ustaz takutnya nanti kan kalau sering baca kan lama-lama kurang bagus kertasnya, bisa beli lagi nanti sama Allah, dikasih rezekinya sama Allah. Punya tasbih ibu, banyakin diputar tasbihnya buat zikir. Nih saya kasih amalan buat zikir ya, jangan diputar doang. Ya, bukan putar doang, artinya dibuat zikir. Ada keterangan barang siapa yang anak keturunannya pengen kumpul bareng-bareng dalam surga, ibu niatin. Gini niatnya, gampang pakai bahasa kita aja. Ya Allah, saya mau baca surah Al-Ikhlas buat anak cucu saya biar kumpul dalam surga. Itu aja. Ibu pegang tasbih,
Nggak usah dihitung berapa Al-Ikhlas kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Terus tuh. Bisa jadi 10 menit dapat 100. Bisa. Coba Bu sampai 1000, bayangin. 3 kali baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Ibu baca 3 kali nih. Itu sama dengan menghatamkan Quran. 3 kali baca surah Al-Ikhlas itu sama dengan menghatamkan Quran. Ibu bayangin kalau 100 berapa kali hataman. Makanya dapat jaminan kalau kita baca surah Al-Ikhlas, niatnya buat anak keturunan kita, nanti bakal kita diketemuin sama Allah, sama nenek, buyut, sama leluhur kita bakal ketemu. Bakal ketemu sama anak cucu kita ke bawah, bakal ketemu. Alangkah senangnya. Saya dari lahir belum ketemu sama kakek dua-duanya. Dari pihak ayah sama bunda nggak ketemu, tapi kalau bunda, nenek ketemu. Nenek saya usia hampir 90 tahun dua-duanya. Usianya sepuh-sepuh. Ya, dan semuanya alhamdulillah. Walaupun sholatnya di tempat, tetap sholat kakek nenek saya. Padahal udah sepuh banget, udah jalannya udah tertati-tati. Tapi alhamdulillah karena ditanamkan oleh orang tua dulunya pentingnya ibadah kepada Allah. Kalau kita mampu ibadah, sholat berdirilah ketika kita sholat. Kita nggak mampu sholat berdiri, boleh sambil duduk, boleh. Sambil duduk boleh. Duduk nggak bisa sambil berbaring, ngadep ke kiblat, jamaah rahimakumullah. Saking pentingnya sholat, dan sholat nggak bisa diwakilin. Kalau kita umroh, kalau kita haji, kalau kita mungkin kondisinya lemah, sakit, kurang sehat, boleh lempar jumroh dibadanin, boleh. Lempar jumroh itu boleh. Tapi kalau orang sholat itu nggak bisa diwakilin. Apa nitip gitu ya, Pok, saya nitip ya maghrib, ntar habis sholat maghrib tolong badarin ya 3 kali lagi buat saya. Kagak bisa. Sholat nggak bisa diwakilkan, saking pentingnya. Kenapa? Sholat itu ibadah yang hubungannya langsung dengan Allah. Makanya jamaah rahimakumullah, ketika sholat itu ada pantangan, ada larangan, nggak boleh sembarangan orang sholat. Kalau orang puasa Bu, mohon maaf, cuman nggak makan nggak minum doang, ngomong batal nggak? Enggak. Orang zakat, Ibu zakat, ngomong batal nggak? Enggak. Orang haji sambil tawaf ngobrol gitu kan? Enggak batal. Tapi kalau kita lagi sholat, Allahu Akbar, jamaah rahimah, sambil ngomong batal nggak? Batal. Ntar kita kondangan bareng ya. Bareng ntar jam 11 aja, biar pas lagi lapar-laparnya tuh. Itu lagi sholat, ngomong begitu berdua, batal. Jadi sholat nggak bisa ngomong, ngobrol, karena sholat sedang berdialog dengan Allah. Bu, nanti kalau sholat tolong fokus ya Bu, jangan mikirin kemana-mana. Itu mah kadang kalau sholat maghrib bingung, ini 3 apa 2 ya, 2 apa 3 ya. Iya, jadi bingung. Makanya kudu fokus kalau lagi sholat. Jangan mikirin yang lain. Kalau bisa HP-nya jauhin dulu. Jangan HP-nya ditaruh di bawah sejadah. Giliran lagi ruku ada bunyi tendong, WA dari siapa nih? Ini ngurangin kekhusyuan. Jamaah rahimakumullah. Tidak terasa alhamdulillah ini bulan ada di bulan Jumadil awal menjelang akhir. Kudu tahu Bu nama-nama bulan Hijriyah. Bu, kudu tahu. Pertama dimulai dari Muharram. 2 Sorpan. Bu, yang ketiga Jumadil, Dzul Qa'dah. Keempat Dzulhijjah. 5
Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ketemu lagi. Kudu tahu tuh. Ya, jangan taunya bulan mulut sama Rajab doang. Iya. Mau kemana? Mau mulutan, kan ini bulan mulut. Itu juga salah, bukan bulan mulut, Maulid. Bulan Maulid, bukan bulan mulut. Maulid. Bulan Rajab, bukan bulan Rejab. Ini bulan-bulan Rajab, bukan bulan Rejab. Ro fatah, ro bukan ro fatah, re nggak ada. Bulan Rajab. Bukan bulan Rajab, Bu. Ro fatah ro bukan ro fatah ra. Rajab yang bagus pakai bahasa Arab ya supaya kita lebih bagus, lebih enak didengarnya. Baik. Di bulan Jumadil awal, Jumadil akhir yaitu ada peristiwa yang luar biasa, terutama di bulan Jumadil awal. Itu pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Nih Pak Ustadz kasih pertanyaan ya, yang bisa jawab nanti Pak Ustadz kasih hadiah. Bu, Nabi Muhammad menikah usia berapa? 25. 100 untuk regu A. Nanti hadiahnya Pak Ustadz kumpulin. Nabi Muhammad menikah usia 25 tahun. Siti Khadijahnya janda kaya raya, cantik. Banyak yang senang Siti Khadijah. Tiap hari banyak yang lamar. Tapi Siti Khadijah terpencut, senang sama Nabi Muhammad. Siti Khadijah cantik banget, Bu. Madonna di Mekah. Udah cantik kaya raya, saudagar, hartawan. Ternyata nyimpen rasa cinta ke Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad punya akhlak yang luar biasa. Nabi Muhammad kerja sama Siti Khadijah berdagang. Jujur, Bu. Kalau keuntungannya sekian, dikasihin ke Siti Khadijah. Nih keuntungannya sekian, Bu. Dapat persenannya sekian. Bu, begitu tuh. Akhlaknya cakep Nabi Muhammad. Solehnya luar biasa. Sering berangkat ke Masjidil Haram Nabi Muhammad dari remaja, Bu. Kalau sudah di Masjidil Haram beliau i'tikaf diam, banyak nangis, banyak ibadah. Itulah Nabi Muhammad. Sehingga senanglah Siti Khadijah, menikahlah Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad, terpaut 15 tahun. Punya anak Nabi Muhammad dari Siti Khadijah 6. Kalau sama yang satunya Makibtiyah itu 1, namanya Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad punya anak 7. 1, hafalin, Bu. Nabi Muhammad punya anak 7. Laki-laki namanya Abdullah. Nanti selesai Pak Ustadz ceramah, Pak Ustadz mau nanya atu-atu. Insya Allah saya yakin ibu-ibu mah cerdas semuanya. Iya, tinggal nanti toel-toel aja ke sampingnya apaan ya. Nggak bisa nanya ke Pak Ustadz. Yang pertama adalah Abdullah. Yang kedua Qasim, tulis. Iya, Abdullah, Qasim. Yang ketiga Zainab. Yang keempat Ruqayyah. Yang kelima Ummu Kulsum. Yang keenam Fatimah. Yang ketujuh Ibrahim. Itu anaknya Nabi Muhammad, ada tuh 7. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istimewa nih kalau kita membahas tentang 7 angka. Ibu lihat deh. Hari ada berapa? 7. Oke. Terus lagi, Ibu kalau tawaf berapa putaran? 7. Kalau sa'i 7 kali. Ibu lempar jumroh 7. Langit ada berapa? 7 lapis. Bumi 7. Ada apa angka 7? Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Ada apa itu angka 7 jamaah rahimakumullah? Kalau orang, mohon maaf, kita punya anak, punya cucu, lagi ngandung, lagi hamil, ada namanya acara
7 bulanan. Benar nggak, Bu? Tradisi orang dulu kalau 7 bulanan ngeluarin apa tuh? Kelapa. Kalau orang kampung tuh, ya minum. Iya, gendong, iya, simbolis, iya, simbolis biar gampang katanya. Iya, gendong namanya. Iya. Sebenarnya jamaah rahimakumullah itu tradisi itu. Nggak ada dalam syariat, tapi karena memang tradisi, bagaimana di dalamnya mengandung makna supaya lancar si jabang bayi. Kan gitu ya. Dimandiin, yang mandiin orang tuanya, yang ngedoain siapa? Orang tuanya. Sebenarnya si orang tadi yang sedang mengandung berharap doa dari orang tua, itu intinya. Ditiup pun bunanya sama bapaknya, sama ibunya, sama mertuanya. Ya Allah nak, biar lancar nanti kalau lahiran. Ini ada doa ya, ibu kalau punya anak, punya cucu biar lahirannya gampang nih. Dibuatin lagu tuh bisa. Hana waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayuhal walad biqudratil malikil ma'bud. Itu bisa tuh. Itu saya tiga-tiganya jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Kalau si dokter mah ini perlu disesar Pak Ustadz, istri Pak Ustadz, karena udah 11 bulan anak pertama itu belum lahir. Kan umumnya kan 9 bulan 10, itu lebih. Sampai mertua saya Bu dari Semarang udah nungguin anaknya, udah 10 hari belum lahir juga. Ternyata itu bocah masih betah Bu. 11 bulan. Masuklah ke klinik maghrib Bu. Ya, habis maghrib saya ke situ, itu sampai sore, malam belum juga. Sehari semalam. Pas maghrib diomongin sama dokter, Pak Ustadz, ini nanti kalau jam 6 istrinya Pak Ustadz belum lahiran, kudu dibawa ke rumah sakit. Biayanya waktu itu tuh 25 tahun yang lalu anak pertama itu biayanya 5 juta. Saya pinjem duit sama teman saya cuman 500.000 buat lahiran, karena emang saat itu 500-700. Allahu Akbar, atas izin Allah Bu, saya baca tuh Hana waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayuhal maulud biqudratil malikil mahmud. Akhirnya diminumin Bu sama istri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo minum minum. Kata istri saya, emang haus banget. Atas izin Allah, habis minum air sama doa tadi tuh Bu, pas azan maghrib keluar. Alhamdulillah, diajanin telinga kanan, diikomahkan telinga kiri, lancar semuanya. Makanya jadikan yang namanya doa itu senjata buat kita. Ibu jangan pernah kecil hati. Dalam Islam itu udah lengkap. Ada doa biar panjang umur. Pengen Bu panjang umur? Pengen panjang umur? Sampai berapa tahun? Ayo, jujur aja, jujur. Kalau saya mah pengennya 120 tahun. Saya mah iya, syukur-syukur nambah boleh. Tapi kan umur, kata Nabi Muhammad, umur umatku antara 60-70. Sekarang Pak Ustadz usianya 51. No, kalau 120 kan lumayan, masih 70 tahun lagi ya. Iya. Amin. Yang penting sehat mak, nggak masalah, saya mah tua juga nggak apa-apa. Yang penting sehat. Jangan sampai mohon maaf usia lanjut 100 tahun, tapi batuk-batuk melulu. Iya kan? Banyak yang dikeluh, saya mah enggak. Pengen yang muda, yang enak-enak aja lah ya Allah. Yang meninggalnya lagi sholat ya Allah. Amin. Meninggalnya habis baca Quran, meninggalnya habis zikir, meninggalnya habis sodako. Begitu.
Jangan meninggal habis berantem sama tetangga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai. Naudzubillah min. Makanya minta Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Amin. Ya Allah, aku minta akhir yang baik ya Allah. Syukur-syukur nih Bu. Orang soleh mah mau meninggal dunia tahu Bu. Dikasih tahu, ada keterangan kalau orang soleh malaikat Israel itu jadi sahabat kita, ngasih tahu ke kita. Nanti kayaknya emang nggak lama sih itu. Antara 3 waktu sholat lagi kamu hadap Allah. Tuh kita pengen begitu tuh. Kumpulin dulu Ahmad, Soleh, Abdullah, Zainab, Halimah, Aini, kumpul. Bapak kayaknya bentar lagi nggak ada. Baca Quran, ambil wudhu semuanya, ambil wudhu semua. Bapaknya siap mau ketemu sama Allah, seneng banget. Mau ketemu sama Nabi Muhammad, seneng banget. Kenapa orang takut mati? Karena memang nggak kenal sama Allah, nggak kenal sama Nabi Muhammad. Maka orang yang kenal sama Allah masih siap kapanpun Bu. Kan Allah itu kan indah Ibu. Innallaha jamil. Allah tuh indah. Ibu lihat langit aja subhanallah takjub, kagum. Bagaimana melihat Yang menciptakan langit, melihat rembulan begitu indahnya, melihat matahari, melihat semua makhluk Allah begitu indah. Bagaimana Yang menciptakan? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi orang soleh mah nggak pernah takut dengan kematian. Wong pindah alam doang. Nanti ketemu sama Nabi Muhammad, ketemu sama orang-orang soleh di alam barzah. Nih Bu, orang yang sering kirim doa malam Jumat, ya Allah, aku Fatihah buat almarhumah suami saya, kakek nenek buyut saya. Terus sebutin, kalau Fatihah buat leluhur saya, sebutin. Jangan terpatok kakek nenek doang. Leluhur kita butuh doa. Ibu kenapa pada melototin saya? Ya biasa aja keles melototin. Benar Mak. Kalau kita nih rajin, ya Allah saya baca Fatihah buat kakek nenek saya, leluhur saya, Al-Fatihah. Begitupun buat saudara-saudara mukmin, mukminat, muslim, muslimat yang hidup ataupun yang sudah tidak ada Al-Fatihah. Kan mukmin, mukminat saudara kita yang sudah tidak ada di alam barzah, difatihain nama kita. Malaikat ngomong, Fulan, ini ada kiriman dari si Fulan namanya ya Hamim, Ustaz Hamim. Kirim buat situ. Bu, nanti kalau di alam barzah dia kenal sama kita. Kita nggak asing lagi sama mereka, orang-orang baik. Tapi kalau nggak pernah kirim doa Bu, aduh dicuekin kita. Makanya jangan pelit kalau kita kirim doa aja buat orang banyak. Insya Allah aman hidup kita. Amin ya Rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup kita ini yuk kita isi dengan amal-amal kebaikan, terutama dimulai di bulan ini nih, di bulan Jumadil Akhir. Jumud itu maknanya dingin. Ibu kalau ke Mekah itu lagi musim dingin. Kemarin saya ketemu sama jamaah saya pulang umroh Bu Haji. Benar, dalam kitab bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir musim dingin. Saya tanya, musim apa di sana Ustaz? Musim dingin Ustaz? Benar. Ya rahimakumullah, di Mekah Madinah itu kalau lagi dingin banget, lagi panas banget. Tapi kalau sudah masuk ke Masjidil Haram, nikmatnya adem banget di Masjidil Haram. Masuk ke Masjid Nabawi adem semuanya. Kenapa? Hatinya adem. Orang membuat kita nih jadi adem apa? Karena hati Bu. Orang panas karena hati. Maka yang perlu kita terus perhatikan dalam hidup mengenai tentang kolbu kita, hati terus dipantau sama kita. Hati, kamu jadi orang yang syukur ya sama Allah, jangan pernah ngeluh.
Biar punya duit 200.000 kamu syukur Ti. Halo. Alhamdulillah. Diajak ngomong tuh hati, jangan ngeluh melulu. Itu mah nggak pernah syukur sama Allah. Punya mobil masih ngeluh melulu, punya rumah bagus masih ngeluh, punya tabungan masih ngeluh. Kenapa? Hatinya nggak ada syukur sama Allah. Tapi kalau syukur sama Allah, berapapun uang yang kita punya, alhamdulillah ya Allah. Yang penting saya sehat. Banyak saudara-saudara kita mohon maaf saat ini masih diimpus Bu. Hari ini di rumah sakit ada orang yang sedang diimpus. Kalau orang lagi sakit jemaah rahimakumullah, bukan hanya yang sakit yang gak enak pikiran, yang sehat sama. Yang sehat jemaah rahimakumullah mikir bagaimana nih biar bisa bayar buat orang yang sedang sakit. Ya kalau ada yang gak ada dia pinjem-pinjem ke temannya. Kalau ada yang dipinjemin, kalau gak ada kadang barangnya dijual. Biar pulih kembali, biar bisa beli obat, biar nanti kalau udah sehat keluar dari rumah sakit. Kita malah alhamdulillah ya Allah, pagi-pagi bangun jam 3, mata masih enak, melek, tenaga kita masih pulih Ibu, bisa digerakin tangan kita, kaki kita bisa digerakin. Maka jam 3 Ibu langsung masuk ke kamar mandi. Ibu langsung boleh mandi jam 3 boleh. Mandi sunnah itu. Kalau pengen awet muda menurut penelitian mandilah jam 3. Boleh. Kecuali lagi panas dingin ya. Lagi panas dingin gak usah. Lagi panas dingin mandi jam 3 kagak boleh. Yang sehat nih sehat mandi awet muda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah aku niat mandi karena Allah. Itu sunnah. Tuh Bu. Habis mandi kan seger tuh, pakai mukena, Ibu ngadep kiblat tuh, sholat tahajud 2 rakaat, syukur-syukur sampai 8 rakaat, ditutup sama witir. Habis tahajud Ibu duduk dulu, jangan langsung pergi, angkat tangannya minta sama Allah. Ya Allah cukupin rezeki saya buat anak cucu saya ya Allah, sehatin badan saya, berkahin umur saya ya Allah, jadiin saya orang yang demen ngaji ya Allah, kasih aku kemudahan dalam segala kebaikan ya Allah, biar aku jadi orang yang manfaat ya Allah. Silakan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat ba'da tahajud. Maka kata Nabi Muhammad, gak mungkin orang yang rajin tahajud hidupnya disulitin sama Allah, gak mungkin. Bu, Ibu jujur kalau malam rajin tahajud? Ayo Bu, jangan ada dusta di antara kita. Kadang-kadang Pak Ustadz, iya, yang kadang-kadang 2 bulan sekali. Ya Allah, apa sih beratnya Bu masuk kamar mandi, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat aja deh, nggak usah 11 deh. Nih, ini ada resep nih, biar Ibu jangan ngikutin sifat males. Biasanya kan males ya. Nih doanya nih, ya Allah, Allahumma paksain ya Allah, Allahumma paksain ya Allah, males tinggalin ya Allah. Langsung Ibu, langsung tuh kuat. Emang yang namanya males mah kudu dilawan, jangan diikutin lulu. Mau kapan lagi? Sajadah udah ada, ambil air mah Bu zaman sekarang beda sama zaman dulu. Ya Allah, zaman dulu masa nyari air susah banget. Datang ke rumahnya orang kaya bawa ember, dulu begitu Bu. Ingat ya Maya, pakai timbaan mah, timbaan. Kadang mohon maaf embernya udah pada lepas dari talinya, dicari-cari udah miring. Itu zaman dulu. Yang lebih susah lagi ngompak tenaga, dapatnya seember 100 meter ke rumah, cuman buat wudhu doang.
Sekarang mah Bu, ya Allah di rumah kita tinggal masuk ke bak mandi, aduh udah ada. Pengen wudhu tinggal buka keran. Allahu Akbar. Alasan apa lagi kita sama Allah? Nah ya, insya Allah nanti malam bangun ya. Amin, bangun. Bangun dong, bangun. Iya, ntar kan besok kalau ketemu Pak Ustadz enak. Gimana pada bangun? Bangun Ustadz, bangun. Tahajud. Nih udah saya kasih tahu nama ibu biar rezekinya lancar. Tahajud jangan putus, duha jangan putus, sholat di awal waktu ada ajan jangan ada alasan. Dong 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 dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah, udah masuk waktu zuhur, senang. Ada ajan senang, bukan ngomelin. Ajan lagi cepat banget zuhur. Ngomelin, nggak usah. Masuk waktu zuhur, sholat di awal waktu, minta sama Allah, nggak mungkin disusahin hidupnya sama Allah. Lihat tuh para ustadz, lihat tuh orang yang rumahnya dekat sama musola sama masjid, ada aja jalan rezekinya. Benar Bu? Saya tuh kalau lagi nggak punya beras Bu, nggak lama kemudian ada yang ngasih beras, karena sebelahnya warung. Iya, tinggal nulis dong. Iya, tinggal nulis berapa Bu? 2 liter bayar. Ngapain pusing kita? Oh yang ngasih rezeki Allah. Benar ini mohon maaf ya, bukan saya riak nih, bukan saya sombong. Saya lagi ngungkapin rezeki dari Allah, nikmat dari Allah. Hikmahnya orang ibadah dapat mudah dalam segala urusannya dari Allah. Itulah yang namanya barokah. Orang rajin ibadah mah barokah. Bu minum hausnya. Iya. Iya, enggak apa-apa. Iya. Udah, Bunda itu aja Bunda. Nah itu punya Bu RT, enggak apa. Iya, kalau saya mah motor jalan kan butuh bensin. Iya, maaf ya. Iya. Kudu banyak minum air putih. Iya, jangan males. Memang kata dokter begitu Bu. Penyakit itu awalnya apa? Kurang minum. Migrain, kurang minum. Karena banyak pikiran, malas makan, malas minum. Migrain. Lambung, kata dokter apa? Kurang minum. Lambung kurang minum. Apapun jenis penyakit kurang minum. Makanya dokter menganjurkan berapa liter? Iya, 2,5 liter ya, 3 liter ya, 2,5 liter benar. Tuh makanya saya kemana-mana mesti minum. Begitu, karena apa? Emang bagus orang banyak minum. Udah sampai mana tadi ceritanya Bu? Sampai mana tadi? Orang pengen banyak rezekinya, ya deketin sama yang ngatur rezeki. Pasti bakal terus. Ibarat air dalam keran ngalir, semakin dibuka semakin sumbernya banyak. Maka jangan pernah kita lalaiin ibadah kepada Allah. Harus sregep. Ada sholat, masuk waktu sholat, cepetin. Ada Al-Fatah pagi-pagi sholawatan. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu dengar Al-Fatah ada sholawatan, mesti kita ucapkan alhamdulillah. Di lingkungan masih ada orang ingetin kita supaya ingat sama Allah, supaya kita syukur sama Allah. Maka kalau kita ingat sama Allah, syukur sama Allah, maka kampung tadi pasti bakal dideketin rahmatnya Allah. Amin ya rabbal. Kalau sudah rahmatnya dekat, cinta Allah dekat sama hambanya, pertolongan Allah dekat sama hambanya, maka lingkungan tadi insya Allah dicukupkan rezekinya sama Allah.
rezeki lahir maupun rezeki ada dua. Rezeki lahir sehat, rezeki batin imannya bagus. Orang kalau imannya bagus Bu, enak, diatur sama Allah nurut. Orang kalau imannya bagus. Lihat ya rahimakumullah, kalau sudah malas-malas dalam ibadah, ini tanda imannya turun. Sholat diundur-undur, zuhur sebenarnya jam setengah 12, sekarang zuhur tuh cepet. Jam setengah 12 lewat 10 tuh zuhur. Zuhurnya udah dikesonoin jam 2 baru zuhur. Asar sebenarnya jam 3 udah asar. Asarnya setengah 6. Asar setengah 6. Habis waktunya nongkrong di depan rumah sambil nyari kutu. Sambil ngomongin orang lewat. Habis waktunya 2,5 jam asik ngomongin dunia. Cuman lapor ke Allah, ibadah hanya 5-10 menit, masih banyak alasan kepada Allah. Ada nggak orang yang model begitu? Kalau di sini nggak ada. Saya cerita orang India, orang terus mau kapan lagi Bu? Ngikutin repot mah repot, ngikutin nggak sempet mah nggak sempet. Tapi tadi yang namanya ibadah kudu dipaksa, sholat kudu dipaksa, ngaji kudu dipaksa, sodako kudu dipaksa, silaturahim, doa kudu dipaksa. Ini waktunya doa, kudu doa. Ini waktunya ngaji, kudu ngaji. Tuh males. Setan Bu, kalau mau ngaji itu datang ke rumah kita. Biasanya mah gak ada pengajian, setan cuek sama kita. Giliran mau ngaji, siap. Kemon, datengin tuh rumah dia yang biasa ngaji. Setan datang ngebisikin, "Gak usah ngaji, tiduran aja." Bener Bu, ntar saya mah berangkatnya tidur-tiduran Bu. Tidur merem, dikipasin sama setan. Ibu terasa nggak tuh adem banget bawaannya? Giliran ngaji gelelengan tiduran bawaannya adem banget, gerah hilang. Karena apa tadi? Dikipasin sama setan. Tapi alhamdulillah karena kita punya iman, jamaah al-fatah, jamaah rahimakumullah, tetap setiap Sabtu datang di pengaji. Amin ya robbal. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Tadi dengan apa namanya berdoa mohon sama Allah dipanjangkan umurnya dalam kebaikan. Karena kan segala sesuatu, umur, jodoh, rezeki, terutama umur ya. Sudah ditentukan sama Allah batas umurnya. Kalau kita batas yang sudah ditentukan itu, kalau kita minta panjang, gimana caranya? Iya, begini. Iya, jadi yang namanya berdoa itu kewajiban bagi manusia. Allah perintahkan ud'uni, berdoalah kepadaku astajib lakum, maka Allah akan memperkenankan doa kamu. Maka silakan doa biar panjang umur boleh. Allahumma ta'ala amaruna fi ta'atillah, ya Allah panjangkan umur kami dalam kebaikan. Fi ta'atillah, dalam kebaikan. Maka bisa jadi dengan kita berdoa yang sebenarnya usianya 2 hari lagi diperpanjang 2 tahun, bagi Allah mudah. Bisa bagi Allah. Syaratnya bagaimana supaya panjang umur? 1 berdoa, yang kedua tadi silaturahim panjang umur, sodako juga memperpanjang umur. Yuk minta sama Allah biar panjang umur dengan kiat-kiat tadi. Dengan berdoa, bisa silaturahim, bisa dengan sodako. Umurnya diperpanjang secara hitungan bisa bagi Allah. Atau kata ulama, bisa jadi dengan kita minta, ya Allah panjangkan umurku dalam kebaikan. Orangnya nggak ada, tapi kebaikannya dinikmati oleh orang tadi di alam barzah. Itu makna doa tadi. Silakan boleh kita minta panjang umur supaya dalam kebaikan. Karena ada ceritanya begitu. Di zaman Nabi Ibrahim ada anak muda. Anak muda datang ke Nabi Ibrahim. Waalaikumsalam. Nabi Ibrahim dikasih tahu sama malaikat Israel, ini anak muda
Ini mau minta doa nih sama Nabi Ibrahim nih. Dia mau nikah. Cuman kata malaikat Israel, anak muda yang datang kepadamu wahai Ibrahim, umurnya cuman hanya 1 hari. Coba, ya Allah, berarti habis nikah mati. Apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka anak muda tadi ketika dia datang ke Nabi Ibrahim, inilah pentingnya kita datang ke ulama. Kata Nabi Ibrahim, mohon maaf ya pemuda, situ datang ke saya alhamdulillah atas izin Allah. Situ besok kan udah mau pasang tenda ya, mau ijab kabul nih. Banyak orang keluarga pada datang. Mohon maaf, kayaknya umur situ hanya sehari doang. Habis nikahan kamu bakal meninggal. Itu anak muda setelah pulang jamur rahimakumullah, dia nggak langsung pulang, nggak langsung istirahat, nggak langsung tidur. Maka malam itu dia bagi-bagi silaturahim, sedekah ke fakir miskin. Dia bawa sendiri uangnya. Dia datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia sedekah, dia silaturahim, dia minta doa restu. 3 poin tadi. Apa yang terjadi? Giliran habis nikah, habis ijab kabul, nerima tamu jamur rahimakumullah. Selesai tenda udah pada diambilin semua. Itu anak muda masih panjang umur. Malam masih ada, besok masih ketemu. Nabi Ibrahim nanya, kenapa kamu panjang umur? Kata anak muda tadi, semalam saya silaturahim, saya sedekah dan saya minta doa. Jadi itu tadi. Ternyata jamur rahimakumullah, Allah menghabarkan melalui malaikatnya kepada Nabi Ibrahim, maka usia umat ya pemuda tadi yang sebenarnya 1 hari akan menghadap Allah diperpanjang umurnya. Itu hak prerogatif Allah untuk memperpanjang umur hambanya. Berapa tahun itu hak Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, makanya silahkan minta sama Allah biar pada panjang umur supaya bisa nyaksiin anak cucu kita. Amin. Kalau saya meniatnya, ya Allah mudah-mudahan saya bareng sama anak cucu saya berangkat haji dan umroh bareng-bareng di sana. Amin. Ya Rabbal alamin. Silahkan minta doa sama Allah biar pada panjang umur yang manfaat. Ya Bun, itu aja. Barangkali ada yang lain Ibu? Silakan, jangan malu bertanya, nanti nyesel di jalan. Ya, jadi itu nanti Pak Ustadz kasih amalan sama ibu-ibu. Tadi pertama ya, biar anak cucunya kumpul dalam surganya Allah, biar bareng dalam surganya Allah, baca surah Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya. Niatin tuh, ya Allah, aku baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas buat anak cucuku biar kumpul dalam surga. Bukan hanya kumpul dalam surga, 7 turunan rezekinya dijamin sama Allah. Amin. Terus lagi, terakhir nih kasih amalan sama ibu. Pagi sama sore baca doa tadi tuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Baca doa itu pagi, sorenya sekali, paginya sekali. Insya Allah kita nanti bakal dikenali oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Tuh amalin ya. Insya hafal sebenarnya mah, cuman kita belum bisa ngamalin. Besok mulai amalin. Habis subuh sama habis maghrib. Raditu billahi robba. Minimal sekali. Syukur-syukur 3 kali. 3 kali. Itu nanti kita bakal disyafaati oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabat Rasulullah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amika fi majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa ahlana wa jirana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa ahli at-taqwa. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal dhir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma balighna ila Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna ya Allah wa anta khairur raziqin. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa as-sihah ya Allah. Wassalamah ya Allah fid din wa dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun, salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.